Hadirlah Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, Doktor Bidang Hadis, alumni Universitas Islam Madinah. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'ala an-nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar, wa'izatan li ulil nuha wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sayyidul mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wan nahar. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang hadir di Masjid Raya Rawo-Rawo, Kabupaten Tanah Datar, tapi tidak datar, ataupun yang menyaksikan di media dimanapun berada, adalah nikmat yang sangat besar dari Allah yang Maha Besar ketika kita dengan jiwa besar hadir di majelis yang insya Allah melahirkan orang-orang besar. Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah yang Maha Besar. Ahabul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Kita hadir pula di majlis salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah
berada dalam jaminan Allah. Kalau Allah yang jamin, tak ada yang perlu kita takutkan. Kemudian kita duduk pula di sini selepas solat subuh ini. Walaupun pada tahun ini dan tahun sebelum ini akibat pandemi orang tak bisa berhaji. Tapi pahala haji insya-Allah dengan kebesaran Allah dan kemurahannya dapat pula kita raih di tempat-tempat seperti ini. Nabi besar kita alaihi salatu wassalam, Sayyiduna Muhammad, mengatakan man shalla subha ma'al imam thumma jalasa fi musallahu aw qa'ada fi musallahu yusabbihu Allah wa la yuhdith hatta tushriqa asy-syams thumma shalla rak'atain kutibat lahu hajatun tamatun tammah. Siapa yang salat subuh bersama imam kemudian duduk di tempat dia salat, apakah di tempat dia duduk itu atau di musallanya atau di masjidnya, sambil memuji Allah, bertasbih kepadanya sampai terbit matahari, tidak batal wuduknya. Setelah sempurna terbit matahari, dia salat pula 2 rakaat dengan khusyuk, maka dituliskan baginya pahala haji sempurna, sempurna dan sempurna. Kita hadir pula di majlis yang datang kepadanya dihitung jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju tempat mencari ilmu, berarti berada di jalan Allah. Berada di jalan Allah. Karena menuntut ilmu itu adalah jihad fi sabilillah. Bahkan untuk hari ini min afdalil jihad, seafdal-afdalnya jihad adalah menuntut ilmu. Karena sebagian besar umat Islam hari ini jahil dengan agamanya. Lebih banyak berdasarkan agama turun-temurun. Oleh itu, datang ke sini juga sama dengan jihad. Makanya tidak banyak yang berani datang. Yang datang ni para pemberani aja nih. Ini orang-orang hebat aja yang datang subuh-subuh begini ini. Orang-orang hebat dan kuat. Sebab apalagi di tempat yang dingin seperti ini. Sejuk ya. Tidur tu Masya Allah. Saya nyenyak tidur selama sini. Walaupun penat tapi nyenyak tidurnya. Alhamdulillah. Apalagi tidur menjelang subuh ni ya. Subhanallah. Tapi orang-orang hebat bisa menyingkap selimut dan berangkat menuju rumah Allah ini. Bersyukur kita kepadanya. Kemudian majlis ilmu itu majlis yang memudahkan jalan ke surga. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, menuntut ilmu, mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Subhanallah. Kita ke surga dengan rahmat Allah ya Pak ya. Dengan rahmat Allah kita masuk surga, dan rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang muhsinin. Dan orang muhsinin itu adalah orang yang beramal ikhlas dan betul amalnya. Karena dikatakan muhsin itu di atas derajat Islam dan iman lagi. Jadi betul-betul profesional, artinya niatnya ikhlas, amalannya betul. Karena ikhlas tak betul, tak masuk juga. Kalau kita bekerja, saya ikhlas bekerja tapi tak sesuai dengan aturan yang dilakukan, keluar gaji?
Tak juga. Tapi siapa yang bekerja tepat tetapi tak ikhlas juga tak sempurna. Jadi rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin. Nah, ihsan dalam beramal tu tak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Makanya siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Apalagi menuntut ilmu itu pahalanya seperti pahala jihad fisabilillah. Oleh itu, saya mengajak saya dan seluruh jamaah yang hadir, semoga kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita syukuri nikmat ini, besok-besoknya akan terasa lebih nikmat lagi duduk di majlis ilmu itu. Makanya para sahabat Nabi SAW dulu dalam menuntut ilmu itu sampai-sampai berjalan berbulan-bulan tu dapat satu hadis. Di antara mereka ada yang meninggalkan pekerjaan tetapnya untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah sampai hari ini saya kemarin bertemu dengan seseorang meninggalkan pekerjaannya untuk belajar tahfizul Quran, belajar ilmu agama. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin muslimat, sekali lagi mari kita bersyukur pada subuh ini menjelang terbit matahari atau tergantung waktu yang diberikan. Kalau sudah ngangguknya dalam nanti, ya selesai aja kita. Ya, kalau ngangguknya dalam sudah paham itu. Atau sudah tidak bersama lagi. Kita selesai. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Tentu salawat dan salam tak pernah kita lupa. Kepada Rasul yang kita cintai, yang kita ta'zim, yang kita hormati, yang kita ikuti dan teladani. Sebab seluruh kehidupannya tak ada yang patut disembunyikan. Tak ada yang patut sembunyikan. Semuanya boleh dibuka. Karena semuanya adalah kebaikan dan barakah. Kalau kita enggak, kalau antum sempat disuruh nulis biografi, riwayat hidup, ada enggak yang disembunyikan? Ada enggak? Kebanyakan disembunyikan. Tapi kalau Nabi tidak. Karena semua sisi kehidupannya patut dicontoh dalam keadaan apapun. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu terdapat uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Oleh itu, makanya kita hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa memilih dengan penuh keyakinan. Maka judul kajian kita subuh ini mungkin isinya lebih singkat dari mukaddimah tadi. Mungkin lebih singkat. Tergantung aja tadi. Kalau tuan-tuan dah ngangguk-ngangguk paham, ya berarti saya selesaikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tentukan pilihanmu. Orang sering berkata hidup itu adalah pilihan. Kita selalu dihadapkan pada pilihan. Nak menikah, milih-milih. Nak sekolah dulu juga milih. Nak cari menantu, milih juga. Cari pekerjaan, milih juga. Kalau perlu kerjanya ringan, gajinya besar. Iya? Kalau perlu tidak bekerja, dapat uang banyak. Tetapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah selalu memilih dengan dukungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya dalam suatu masalah yang harus menentukan pilihan, Nabi menyunahkan kepada kita untuk istikharah, untuk minta pilihan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua,
juga disuruh kita untuk minta pendapat orang lain, istisyarah. Maka Nabi katakan, ma khaba man istasyara wastakhara. Tidak akan rugi orang yang bila menentukan pilihannya dengan istikharah, minta kepada Allah diberikan taufik dalam memilih, dan juga minta pendapat orang yang ahli untuk memilih. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Tetapi tidak boleh sembarang bertanya kalau tidak kepada orang yang ahlinya. Tidak boleh minta pendapat kepada orang yang tidak memiliki, karena faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tak bisa memberi. Orang yang tidak memiliki tak bisa memberi. Orang yang tak ahli di situ lalu kita tanya, maka kemungkinan besar pilihan kita salah besar. Tetapi kalau bertanya kepada yang ahli, sekalipun anak kecil mungkin akan lebih pandai memilih dari orang yang sudah merasakan asam garamnya kehidupan ini. Ibaratnya lebih duluan makan garam ya. Kalau banyak makan garam pemarah dia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ketika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Hah? Orang mana sih? Orang Rau-Rau? Hah? Orang Pekan? Ah bukan. Nah, sekiranya orang Pekan baru. Orang mana? Orang Padang Panjang. Oh ya, Masya Allah. Ali bin Abi Thalib orang Padang Panjang? Ah bukan. Oh antum yang orang-orang Padang Panjang. Oh ya, Masya Allah. Di mana Padang Panjang? Oh ini yang Padang Panjang kampung. Tidak Ali bin Abi Thalib ni. Ali bin Abi Thalib mana kampungnya? Di mana kampungnya? Ali bin Abi Thalib. Lalu pun nampaknya. Lama nak balik kampung. Lama tak pulang kampung. Lama itulah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat paling kecil masuk Islam. Ya kan, ada sahabat yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki, jangan bilang Abu Jahal. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita. Abu juga masa wanita. Khadijah, ummu al-mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Bilal ibn Rabah. Baik. Yang pertama syahid dalam Islam, Sumayyah Ummu Yasir, Ummu Ammar maksudnya, istri Yasir radhiyallahu taala anhu ajmain. Nah, yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib memang ditakdirkan Allah hebat karena memang dekat dengan orang-orang hebat dan lahir dari keturunan orang hebat-hebat dan bersaudara dengan orang yang paling hebat, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa dia menjadi tercatat dalam sejarah anak kecil yang pertama masuk Islam? Padahal biasanya anak-anak itu ikut ayahnya ya. Ayahnya masuk Islam. Ayahnya masuk Islam? Nah.
Padahal ayahnya orang hebat, tapi gara-gara tak masuk Islam, tak jadi orang hebat. Sehingga ketika namanya disebut, lisan kita tak bisa berdoa untuknya. Iya tak? Ketika menyebut Abu Talib, membela Nabi, Abu Talib melindungi Nabi, Abu Talib membantu dakwah Nabi, tapi tak bisa kita ucapkan radhiyallahu anhu. Tapi kita ucapkan Ali bin Abi Talib, anaknya, kita bilang radhiyallahu anhu wa ardah. Berapa lisan yang memohon kepada Allah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, semoga Allah meridainya, sedangkan ayahnya tak beruntung. Sebab apa? Ayahnya bertanya ke bukan ahli, anaknya bertanya ke yang ahli. Ayahnya minta pilihan kepada yang bukan ahli, bukan Allah, kepada berhala. Sedangkan anaknya minta pilihan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, anak sekecil itu sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Ayahnya yang sudah dewasa berpengalaman itu tak bisa menentukan pilihannya sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Ali bin Abi Talib sudah mulai mumayyiz, umur 7 tahun, dia melihat. Tentu anak kecil pun pasti melihat. Ya, saya bawa anak kecil, dia paham gitu. Kenapa masjid ini kok ramai, masjid ini kurang ramai, paham dia. Kenapa masjid ini Masya Allah orangnya ramah-ramah, masjid ini orangnya serem-serem, tahu juga nih. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Ali melihat ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang-orang kafir Quraisy ibarat berbisik sudah kedengaran, ibarat memanggil sudah kelampauan. Iya, semuanya rahasia tapi sudah terbuka. Di sini orang bisik-bisik tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang mengacaukan sistem kehidupan masyarakat Makkah. Dalam istilah kini mengacaukan, ulang lihat. Datang Nabi alaihi salatu wassalam ke Makkah. Orang-orang Mekah sudah tersistem dengan kehidupan, mereka sudah nyaman dengannya. Judi legal, nyaman mereka dengannya. Zina legal, mereka nyaman dengannya. Syirik legal tak? Ya, super legal lagi. Buktinya dalam Ka'bah 360 ekor berhala. Berhala berapa ekor ya? 360 ekor berhala. Ya kan dia ada berakal kan? Subhanallah. Judi, riba, fundamental ekonomi, dasar ekonomi terkuat hari itu adalah riba. Belum lagi menumpahkan darah gara-gara sebab yang sangat sepele. Kala adu ayam, tawuran antar suku. Kala adu lomba pacuan kuda, tak terima dipanahnya orang yang mengalahkan dia. Akhirnya perang antar suku. Gara-gara mengerling anak gadis orang, apalagi istri orang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka perang. Tapi mereka nyaman dengan sistem itu. Lalu datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengembalikan mereka kepada jalur yang benar, bukan jalur yang legal. Ini beda jalur yang benar dengan jalur yang legal. Yang benar itu ketentuan Rabbul Alamin. Yang legal itu adalah urusan politik masyarakat setempat. Di sini legal, bisa saja tempat lain ilegal. Ya Pak ya? Di sini mungkin legal, di tempat lain tidak legal. Kalau misalnya di suatu suku, di suatu daerah, bila ingin menikah seorang anak gadis, mesti berani melarikan anak gadis itu sepekan minimal. Di sini boleh? Ya, kalau boleh, kalau tidak cukur, kalau kita sama mama-mama ya,
Tak bisa. Tapi di tempat lain itu legal formal. Bahkan harus. Kalau antum nak menikah, bapak mau nikah lagi enggak? Enggak ya? Enggak lagi. Alhamdulillah. Dah tamat dah. Dah tutup buku. Nah. Kalau ada yang nak bujang menikah, antum dah nikah belum? Sudah. Nak nikah lagi? Ini disembunyikannya. Taib. Kalau nak menikah di tempat itu, mesti kita mencuri anak gadis itu. Kadang-kadang pura-pura curi aja gitu. Tapi tetap dibawa pergi sepekan, entah kemana lah yang penting. Nak dibawa ke Bali, nak bawa ke dalam hutan, dibawa anak gadis itu. Itu legal bagi mereka. Tapi tidak. Legal tapi tidak. Ulang lagi, kita bicara tadi antara legal dengan benar. Belum tentu semua yang legal itu benar. Dan yang benar itu pasti legal. Sama seperti pendapatan kita sah secara hukum, tapi tidak halal secara syariat. Ya tak? Ada pendapat sah secara hukum, tapi tidak halal secara syariat. Tapi seluruh yang halal, insya Allah, belum tentu legal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib, orang-orang Quraisy sudah merasakan bahwa apa yang mereka jalankan sesuatu yang legal. Mereka nyaman dengan aturan yang mereka buat. Buktinya di antara aturan yang mereka buat, siapapun yang datang ke Makkah, Makkah tanah suci, ya tak? Istilahnya tanah haram. Mereka mengatakan orang-orang yang datang dari luar Mekah, dari tanah yang tidak haram, tanah yang tidak suci, orang-orang kotor. Lalu kalau mau tauf di Ka'bah, tak boleh kecuali memakai pakaian orang-orang suci. Orang mana yang suci? Orang Mekah. Menurut pendapat mereka, perasaannya. Kami orang Mekah, orang suci. Kamu orang Pariaman, orang tanah datar. Apa tadi? Rau-rau ya? Rau-rau bagi mereka bukan tanah suci, kan tidak tanah suci, nah? Ada tanah haram sekarang? Tidak ada kan? Tidak ada tanah suci di sini. Jadi siapa yang datang dari luar tanah haram dianggap tidak suci. Oleh sebab itu mereka buat aturan. Ini alasan filosofisnya. Padahal alasan yang tidak dinampakkan, dalam bahasa kampung saya, alasan yang hiddennya, yang tak diperlihatkan adalah untuk menopang ekonomi mereka, menambah pendapatan mereka. Siapa yang ingin tawaf di Ka'bah yang bukan dari penduduk Makkah, mesti memakai pakaian ahli Makkah, dibeli atau disewa. Bila tidak ada uang, maka tanggalkan pakaian kalian. Ini sebenarnya terapi, shock terapinya. Orang kan masak di Ka'bah telanjang bulat kan tak boleh. Tapi apa boleh buat? Aturan dibuat legal, formal oleh orang Makkah dengan akal dan perasaannya, akhirnya terpaksa menurut. Yang punya duit sewa atau beli. Otomatis di musim haji dagangan orang Makkah laris semua. Apa sebab? Karena aturan yang mereka buat. Jelas? Kira-kira zaman ini ada enggak kira-kira yang seperti itu? Supaya barangnya laku dibuat aturan. Ada enggak? Banyak. Siku ada juga. Kaum muslimin dan muslimat. Ramai orang bikin aturan supaya dagangannya laku, legal. Apa sebab? Disetujui oleh DPR. DPR. Orang Darun Nadwah. Orang-orang kan orang-orang Makkah kan dulu namanya punya parlemen namanya Darun Nadwah, tempat mereka buat kesepakatan. Mereka maka legalkan itu sehingga yang miskin-miskin atau kehabisan stok, karena kadang tidak sesuai bajunya kan, akhirnya apa yang dilakukan? Tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Innalillahi wa inna raji'un. Ini awal-awalnya mereka malu melakukannya, tapi karena sudah ramai yang lakukan, akhirnya legal formal. Artinya apa? Sehingga orang nak pergi haji mesti berpikir buat dana tambahan untuk beli pakaian. Allahumma musta'an. Ini legal formal. Judi juga seperti itu, legal formal. Zina legal formal. Lalu datang Nabi kita alaihi salatu wassalam membawa dakwah Islam, mengembalikan yang formal-formal yang tidak halal itu ke jalur yang halal dan formal.
mengembalikan yang menyimpang-menyimpang itu ke jalur yang lurus, mengembalikan keyakinan-keyakinan yang bercanggah dengan tauhid itu kepada akidah tauhid. Masa mereka yakin Allah hanya mencipta, tapi pas beribadah diserahkan kepada selain Allah. Mereka paham bahwa hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, tapi pas nyembelih korban, sema menyema, dia buat kepada selain Allah. Maka Allah tidak suka hal itu. Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin setiap orang berbicara dengan Allah. Karena tidak patut, tidak semua orang bisa jadi rasul. Atau mau jadi rasul. Berat akhi. Berat. Tidak bisa dengan latihan. Tidak bisa dengan bersemedi. Tidak bisa dengan pergi ke gua. Karena jabatan Rasul itu bukan diusahakan, tetapi dipilihkan oleh yang maha mengetahui pilihan terbaik. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu lah yang mencipta apa yang dikehendaki dan dia pilihkan. Kita dipilihkan jadi orang rau-rau, dia juga yang pilih. Antum jadi orang Padang Panjang, apa sejarahnya kau sampai ke rau-rau? Nikah sama orang sini. Masa boleh tinggal di sini? Saya tidak nikah di sini, tidak boleh tinggal di sini. Sebentar lagi harus pulang. Hah? Oh imam, masya Allah ya. Kalau imam itu masa kita hormat. Jazakallah khairan. Masya Allah tabarakallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi imam ya. Alhamdulillah. Waffaqakallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke yang tadi, Nabi datang nak memperbaiki, bukan Nabi yang nak memperbaiki, Allah sendiri. Allah tak suka riba, Allah tidak suka zina, Allah tidak suka orang tawaf di rumahnya dalam keadaan telanjang, Allah tidak suka orang berjudi, Allah tidak suka narkoba, Allah tidak suka segala yang menyimpang. Tetapi kan kita tidak tahu Allah ini suka atau tidak. Di mana kita tahu? Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa bertanya, ini sah atau tidak? Tanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ini boleh atau tidak? Tanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ini halal atau haram? Tanyakan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ini syirik atau tauhid? Tanyakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berpahala atau tidak berpahala? Tanyakan ke Nabi. Ini berdosa atau tidak berdosa? Tanyakan ke Nabi. Sebab semuanya itu kembali kepada Allah, dan Allah kirim Rasul untuk menjelaskan. Makanya oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ketika orang-orang Quraisy dulu beragamanya hanya ikut pikiran, logika, dan ikut perasaan, yaitu pembatin dan cara membatin, lahirlah akidah-akidah jahiliyah. Akidah-akidah jahiliyah. Mau berangkat pergi berdagang, ambil burung, terbangkan. Terbang ke kanan, ini petanda beruntung. Terbang ke kiri, petanda buntung. Tidak mau terbang? Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka percaya dengan tanda itu. Dari mana? Dari pikiran dan perasaan. Dan kebetulan sekali-sekali betul antara dugaan dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya yang betul itu dianggap pengaruh dari terbang burung itu, dari keyakinan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dulu lihat batu berlubang, dianggap penangkal petir, dipasang depan rumahnya. Tiba-tiba dapat lagi batu yang lebih hebat daripada itu, dijadikan pula sembahan. Dan yang lucunya mereka, bila nak pergi merantau atau pergi perjalanan musafir jauh, kan tidak ada Tuhan di jalan tuh. Menurut mereka tidak ada patungnya. Akhirnya dibuat patung dari batu, mahal, berat dibawa. Iya tak? Kebawa berat tuh. Nah, dibuat dari kayu juga mahal dan berat. Akhirnya dibuat dari tepung, macam kue. Jadi pas puasa apa namanya, sampai keluarkan dari tasnya. Ya ada dengan cara jahiliyahnya. Nah, pas habis bekalnya, tidak mungkin tidak makan. Minta sama dia tidak datang makan.
Karena dia tidak tahu la yanfa' wa la yadur, tidak bermanfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Bahkan dia sendiri dimakan tidak bisa melawan. Akhirnya dia coba makan patungnya dulu. Awal-awalnya agak takut-takut dikit gitu ya, ambil hidungnya sedikit. Tidak ada melawan nih, tidak ada kualat. Ambil telinganya, tidak juga kualat. Akhirnya dilahap semua. Itu di kaum muslimin namanya. Begitulah. Karena dengan perasaan akhirnya lahir berbagai keyakinan jahiliyah. Dengan pikiran lahirlah aturan-aturan jahiliyah. Aturan ekonomi dengan perasaan, dengan perkiraan lahir aturan ekonomi jahiliyah yang berpusat pada riba. Demikian juga datang aturan-aturan karena perasaan, ini orang nak menikah tak sanggup menikah, atau tak dapat izin istri pertama, ya kan? Izin istri pertama. Akhirnya apa? Dibukalah lokalisasi resmi. Kalau dulu di masa jahiliyah, orang pezina itu cukup kibarkan bendera di depan rumahnya. Kalau sudah ada bendera depan rumahnya, artinya siapapun boleh mendaftar di situ. Pendaftaran gratis. Cuman aplikasinya bayar. Ya, paham lah tuh ya. Nah, dan ini tidak boleh diganggu. Kalau diganggu berurusan dengan aparat waktu itu. Dan bukti legalitasnya bila terjadi kehamilan. Waktu itu tidak ada alat kontrasepsi. Maka siapabila terjadi kehamilan, semua yang pernah menjadi members, punya kartu member, yang pernah berlangganan di situ dipanggil oleh dokter ahli DNA. Tahu DNA? Untuk mengukur resus keturunan kita. Ini di keturunan siapa? Kalau dulu namanya Al-Qafiyah, yang ahli menentukan jejak. Kalau ada orang yang dicari, dia ketemu jejak onta, lalu dia gini kan, oh ini ontanya Dr. Dasman ini kan. Tahu dia, onta, jejak onta saya tahu dia. Tidak pakai lemo, tapi keahlian yang Allah berikan. Dipanggil. Misalnya di antara membersnya ada 25 orang. Nah, dipanggil. Tengok anak ini, tengok telapak kakinya, lalu tengok telapak kaki mereka masing-masing. Oh ini anak si fulan, ini anak si fulan. Tak boleh menolak, langsung dapat akte kelahiran dan diurus di Disdukpen Capil, dapat KTP elektronik langsung. Berlaku seumur itu, dinisbatkan dia ke ayahnya. Legal apa tidak itu? Legal. Sah apa tidak? Sah secara hukum, tapi tidak sahih menurut aturan Allah Taala. Mereka tidak boleh diganggu itu. Nah, datanglah Nabi SAW untuk berdakwah merubah hal-hal yang legal itu, yang tidak halal, yang tidak sahih, yang tidak hak. Datang Nabi untuk menjelaskan itu. Makanya karena mereka sudah merasa yakin dengan keadaan itu, maka datanglah Nabi memperbaiki dulu keyakinan yang salah itu. Maka selama di Makkah, Nabi berdakwah tentang akidah, fokus pada akidah tauhid. Karena di sini masalahnya, mereka tidak berkeyakinan bahwasanya yang berhak mengatur kita semua itu hanya Allah Taala. Walaupun mereka mengakui hanya Allah pencipta, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, tetapi mereka tidak mengikuti aturan Allah Taala. Maka Nabi menyadarkan mereka bahwa yang berhak mengatur kita itu adalah Allah dalam ekonomi kita, sosial politik kita, dalam pergaulan kita, apalagi dalam masalah tauhid dan ibadah kita. Nah, melihat keadaan seperti itu, kaum muslimin dan muslimat, apapun hal yang baru yang tidak kita ketahui, ini sudah fitrah. Tuan-tuan kalau melihat sesuatu yang baru, pasti awalnya tak mau menerima, ya kan? Apalagi ibu-ibu bila melihat suaminya beristri baru, atau lebih tidak siap lagi. Iya tak? Iya bu? Dengar aja tidak mau, apalagi melihatnya. Sesuatu yang baru itu cenderung dimusuhi oleh orang. Ini tidak pernah kita dengar di kalangan nenek moyang kita. Tidak pernah dilihat dalam praktek sehari-hari dalam agama nenek moyang kita.
Dan Allah yang ceritakan. Apabila dikatakan mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila dikatakan ikut apa yang Allah turunkan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, kami hanya akan mengikut apa yang kami dapatkan orang-orang tua kami melakukannya. Nah, hal inilah yang diperhatikan oleh anak kecil tadi. Siapa namanya tadi? Ali bin Abi Thalib. Dia melihat orang-orang Quraisy sudah berbisik-bisik kedengaran ingin mengancam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di lain pihak ayahnya tidak juga ikut Nabi. Tetapi selalu berdiri di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau pamannya Abu Lahab juga mengikuti Nabi dari belakang, tapi menjadi penghancur dakwah Nabi, menjadi fitnah yang membuat doa dakwah Nabi ditolak umat oleh masyarakat. Di setiap musim haji, ketika musim pasar Zil-Uqaz dan Zilmajaz, Nabi berkata, "Oh ya ayuhan nas, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Wahai kaumku, ikutlah, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu. Lalu yang di belakang tadi, yang orang ganteng pula. Ganteng orangnya, Abu Lahab itu ganteng orangnya. Ya, karena dia paling mirip dengan wajah dengan ayahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu paling ganteng kan, manusia paling ganteng. Dan dia sangat mirip. Sehingga orang-orang yang tak kenal dengan Abu Lahab yang datang dari Indonesia, Indonesia belum ada waktu itu ya, yang datang dari negeri selain Makkah, bertanya-tanya, siapa yang di belakang itu? Setiap Nabi bilang, sembahlah Allah, jangan sekutukan sesuatu, yang di belakang ngomong, "Hadza sahirun kadzab." Ini tukang sihir pendusta katanya. Setiap Nabi berdakwah dia katakan dusta. Ya, berat kaum muslimin ketika disebutkan itu pamannya sendiri. Oh, paman sendiri tidak ikuti, apalagi orang lain. Ini berat. Jadi sampai hari ini alasan ini masih digunakan orang untuk mendakwah, menolak dakwah yang benar. Tidak usah ikut beliau. Itu mamak sendiri tidak ikut dakwahnya. Mamak sendiri, ongku tidak ikut dakwah. Ya tak? Adiknya sendiri tidak setuju dengannya. Ayah sendiri menolak dakwahnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan itu terjadi sepanjang masa dalam menolak kebenaran. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu waktu itu dia mulai, kan sudah bisa menangkap anak-anak kecil umur 7 tahun, sudah bisa menangkap dia. Ini orang memusuhi Nabi. Dia sudah kenal baik sekali dengan Nabi sejak masa kanak-kanak lagi, kan? Nabi sejak masa kanak-kanak aja tidak ada dosanya, menyenangkan terus. Subhanallah, menyenangkan terus, menyenangkan orang tua, menyenangkan kawan-kawannya, tidak pernah berbantah dia dengan anak-anak kecil. Kalau kita, ada yang tidak pernah berbantah waktu kecil? Coba yang tak pernah berbantah di waktu kecil, tunjuk tangan. Nah, tidak ada yang berani. Kalau ada yang angkat tangan, bohong lagi mungkin. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi Nabi tidak, sejak kecilnya menyenangkan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mulai dia ingin menentukan pilihan sekarang. Ingin menentukan pilihan walaupun dia belum mukallaf, tapi dia ingin tentukan alur hidupnya ke depan, karena Allah inginkan baginya kebaikan. Maka dia bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Dia panggil Muhammad boleh kan? Dia kan saudaranya walaupun lebih kecil dia. "Ya Muhammad." Kalau orang kita memang payah dikit. Makanya kadang-kadang bawa perasaan pula kalau kita panggil Nabi pakai lama tidak sopan katanya ya. Kaum muslimin, kita panggil dengan ya Rasulullah. Kan dia belum Rasul waktu, dia belum menganggapnya sebagai Rasulullah. "Ya Muhammad, uridu an uslim." Saya ingin ikut agama ini. Tapi saya minta dulu pendapat pada ayah saya. Lihat kaum muslimin. Dia bertanya ke Nabi, "Ya Muhammad, saya nak ikut agama ini." Sebab dia sebenarnya juga sudah tidak ngeh juga, kata orang Jawa, dengan keadaan orang-orang di Makkah itu. Lalu dia katakan, "Tetapi saya ingin tanya dulu ayah saya." Minta pendapat ayah saya. "Astasyiru abi." Saya minta pendapat ayah saya. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? "La tastasyir abak." Dalam hal ini kamu jangan minta pendapat ayahmu.
Tahu tak sebabnya? Kenapa? Ayahnya sendiri tak bisa menentukan pilihan. Ayahnya peragu. Di satu sisi dia mengaku Nabi itu tak pernah dusta. Di satu sisi Nabi dia ketahui tak pernah berkhianat kepada masyarakatnya. Di satu sisi dia yakin bahwa Nabi itu bukan berbicara atas kepentingannya. Nabi berbicara dengan wahyu. Tapi di satu sisi dia tidak siap memilih karena masih terlanjur sayang dengan ajaran nenek moyangnya. Terlanjur sayang pada ajaran nenek moyangnya. Sebab ketika dia akan terima dakwah kemenakannya ini, kan kemenakan dia ya. Nabi Muhammad kemenakan kandung Nabi Abu Talib. Kalau saya terima Muhammad, berarti saya meninggalkan kebiasaan keluarga kita. Tonton tahu sendirilah, ayahnya Abdul Muttalib pembesar Makkah. Jasanya tak terkira. Dia yang kembali menemukan sumur Zam-Zam. Dia yang ikut merenovasi dan merehabilitas Ka'bah. Dia yang senantiasa menyiapkan konsumsi akomodasi para jemaah. Walaupun jemaah syirik. Kan syirik waktu itu kan? Dialah. Semuanya kebaikan untuk orang Mekah dia yang lakukan. Tak mungkin gara-gara dakwah Muhammad seluruh jasa itu hilang. Masa? Kan seperti pertanyaan pernah ditanyakan pada seorang da'i dari India, Zakir Naik. Ini orang tidak Muslim. Tapi Masya Allah katanya, ini orang tidak Muslim, tapi memelihara anak yatim di seluruh dunia. Kan ada kan? Di Afrika 1000 orang anak yatim dia pelihara. Di Asia ada 3000 anak yatim yang dia biayai. Belum lagi dia buka rumah sakit gratis. Bahkan mungkin ada sebagian negeri dapat bantuan, masjid dapat bantuan darinya. Tapi sayang dia tidak Islam. Apakah dia juga akan masuk neraka? Berarti kalau begitu Allah tak menghargai kebaikan orang ini. Nah gimana? Masuk neraka atau masuk surga? Kenapa? Tidak terdaftar masuk surga. Jadi memang harus daftar masuk surga, itu harus terdaftar. Dia mengilustrasikan, menggambarkan. Coba tonton, pikir katanya. Ada seorang mahasiswa, tapi dia tidak terdaftar di universitas. Dia cerdas sekali. Kuliahnya ikut terus setiap semester. Dan ikut pula ujian. Dikasih nilai oleh dosen. Nilainya A+ terus. Sampai semester 8 ikut pula nulis skripsi. Tetapi ketika mau di wisuda tidak didaftarkan wisuda. Kenapa? Tidak ada nomor registrasi. Lalu mungkin tidak dia dapat ijazah? Tidak. Dalam hal ini dia sudah belajar penat 8 semester, 4 tahun ikut perkuliahan. Penat tidak? Penat tidak? Capek tak? Panik tak? Kadang panik pula gara-gara itu. Dia ikuti seluruhnya. Pakai biaya apa tidak? Biaya apa tidak? Hebat tak dia? Hebat. Jangankan 8 semester, awak duduk ya dari tadi sampai sekarang dah mulai berkisau-kisau gitu nih. Dah mulai kita dah capek kita. Ini nak tiap hari kuliah, makanya tak banyak yang sarjana. Sebab untuk dapat sarjana itu tak mudah. Perlu biaya, perlu tenaga, perlu kesabaran dan seterusnya, Pak ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tetapi dia tidak dapat ijazah. Apakah universitas menzaliminya? Zalim? Kenapa? Salah sendiri kenapa tidak daftarkan diri. Tidak daftarkan diri untuk dapat ijazah. Sebab kalau dia daftarkan dapat ijazah. Makanya kenapa kita ngaji di Masjid Raya ini tak ada ijazahnya? Tidak mendaftar. Tidak
Daftar. Cobalah nanti kalau pengurus sudah mulai pendaftaran di sini, insya Allah ada sertifikat. Dibuat absensi nanti. Hadir kajian berapa kali sepekan di sini? Sekali semester pula? Hah? Hah? Sekali Jumat? Masya Allah. Buat nanti apanya? Absensinya. Daftarkan, buat nomor registrasi. Ada uang pendaftaran. Insya Allah keluar sertifikat. Kalau tidak keluar. Makanya untuk masuk surga perlu pendaftaran. Dan Alhamdulillah semudah-mudah pendaftaran adalah mendaftar masuk surga. Dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti seluruh konsekuensinya, insya Allah lambat atau cepat pasti masuk surga. Kan tidak payah-payah ngurus dah. Kalau nak nikah kan payah ngurusnya. Kalau nak ambil KTP payah ngurusnya. Sekarang ngurus vaksin aja payah. Ada anak mau vaksin tidak ada KTP-nya, ditanya KTP. Akhirnya pergi ke kantor Disduk Pencapilnya. Nak urus KTP. Ditanya pula mana vaksinnya. Orang ke tempat ngurus KTP nanya vaksin, yang untuk vaksin nanya KTP, akhirnya gila ini orang. Dibawa ke rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa tanya mana KTP dan surat vaksin, tambah gila gitu. Inilah urusan dunia nih kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau tak terdaftar, jangan harap masuk surga. Sebaik apapun kita. Maka disitulah benarnya bahwa dakwah itu mesti dimulai dengan pendaftaran, yaitu dengan mensahkan dan aplikasikan tauhid. Sebab maksiat sebesar apapun dengan tauhid yang benar, insya Allah dapat ampunan. Baik dengan kita mohon atau Allah sendiri yang memberikan keringanan. Insya Allah ada harapan. Tetapi kalau seandainya tak ada maksiat sekalipun, rusak tauhidnya, kemungkinan besar kebaikan yang banyak itu tak berharga. Gara-gara syirik yang dilakukan. Sehingga maksiat sebesar apapun dengan tauhid bisa menjadi kecil. Tetapi kebaikan sebesar apapun dengan syirik bisa tak berarti. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi meluruskan dulu tauhid mereka sebelum menurunkan atau menjelaskan hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah. Karena takkan kuat azam kita melaksanakan aturan Allah kalau tak benar tauhid kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya Ali bin Abi Thalib bertanya ke Nabi, saya minta pendapat ayah dulu ya. Kata Nabi SAW, jangan tanya ke ayahmu. Sebab ayahmu sendiri bingung menentukan pilihan. Dia tahu Nabi itu benar, cuman tak bisa mengikrarkan kebenaran Nabi SAW. Kenapa? Sayang kepada tradisi dan peninggalan nenek moyangnya. Karena menurutnya kalau saya masuk berarti saya menghapus jasa-jasa orang-orang pendahulu kita. Dan ini yang sangat memberatkan. Sehingga ketika seorang sahabat dikatakan kepadanya, kalau saya tidak salah Huzaifah bin Yaman, ketika Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari mengatakan kepadanya, beruntunglah tuan-tuan ini. Dulu bisa masuk Islam di masa Nabi alaihissalam. Lalu apa katanya? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, la tatamanna syai'an qad najjakumullahu min. Jangan kalian berharap sesuatu yang Allah sudah luluskan kalian dari ujian itu. Walaqad ra'aituna nuslim wa qila li anna aba'ana finnar. Kami dulu masuk Islam berat. Kenapa? Awak ikut Nabi, Nabi yang katakan ayah kita masuk neraka. Berat tak? Berat tak, Pak? Bapak ikut dakwah saya, lalu saya bilang, ayah saya di mana Ustaz? Di neraka. Berat tak? Berat? Sangat berat. Jangankan ayah sendiri, Ustaz kita yang tak ada urusan dengan kita kadang-kadang, dan bila disalahkan, demo jemaah masjid gara-gara itu. Iya kan? Ustaz kita
Yang baru kenal setelah besar aja kita ngaji pula sekali sepekan pula dengan kita kadang-kadang. Bila ada yang menyalahkan kajinya, kita terima langsung. Nah, padahal kita tidak menghukum dia masuk neraka, tidak. Apalagi Nabi mengatakan ketika ada yang bertanya kepada Nabi, ayah saya di mana Rasulullah? Kata Nabi SAW, finnar, di neraka. Kalau kita mungkin murtad kata saudaranya, ini Nabi merusak-rusak kita ini. Makanya Abu Talib tak sanggup untuk menerima ayahnya di neraka padahal dia masuk surga. Akhirnya dia pilih, biarlah sama-sama konser di neraka aja nanti. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berat. Maka jangan bercita-cita sesuatu yang Allah telah selamatkan kalian dari ujian itu. Alhamdulillah kita lahir dari ayah dan mak muslimah. Mudah-mudahan kita tinggal meluruskan syahadat ini dengan berilmu, dengan meyakini, dengan benar dan jujur, melaksanakan konsekuensinya, menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul, kemudian diamalkan dalam bentuk amal nyata, dan kita tidak lagi terkait dan terikat dengan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Tetap memohon kita kepada Allah, semoga kesalahan yang telah berlalu Allah maafkan, kesalahan orang-orang dahulu Allah maafkan, dan semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan. Akhirnya Ali bin Abi Talib tidak menanyakan pilihannya ke ayahnya, dan dia ikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Oleh sebab itu kalau dia sempat bertanya ke ayahnya, pasti pertimbangannya berbelit-belit. Pikir-pikir dululah, pasalnya awak kan keturunan terkenal di sini. Ingat jasa datukmu Abdul Muttalib, belum lagi datuk ayah yaitu Hashim, belum lagi Qusay, belum lagi. Kalau kita keluar ikut Muhammad, apa kata dunia? Apa kata dunia? Nanti dunia akan mencatat bahawa Ali bin Abi Talib keluar dari jalur keturunannya. Nasallahu salamata wal afiyah. Ini syaitan bisikkan pada Abu Talib, baik syaitan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Tetapi untung Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ahli akan menunjukkan jalan yang benar, yang tidak ahli akan menunjukkan jalan yang keliru. Makanya kalau nanti nanya, boleh tak ngaji di Masjid Raya Rawo-Rawo? Jangan tanya ke orang yang tak suka ngaji. Ngaji kita di Jumat tadi kajiannya, ngaji kita di petang Jumat. Semakin ngaji semakin payah kita hidup katanya. Semua tak boleh aja katanya. Semua tak boleh. Yang tak boleh itu dari 10 cuma 1 kadang kan. Tapi yang terbayang semua tak boleh. Ngaji kita di rawa-rawa, oh jangan, nanti semua amalan kita bid'ah dibulangnya katanya. Padahal dari 1000 yang bid'ah cuma 2. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau nak ngaji jangan tanya ke orang yang tak ngaji. Sama dengan kalau nak makan jangan tanya ke orang yang suka puasa. Saya selalu pesan kalau saya yang menjadi pimpinan di suatu tempat, kalau bidang konsumsi ketika nak nunjuk kepala seksi konsumsi atau koordinator konsumsi, saya tanya, ini orang suka puasa sunat ya? Nah, kalau iya, saya bilang ganti, cari orang yang suka makan tepat waktu. Saya bilang. Serius ini, cari orang yang suka makan tepat waktu. Apa pasal? Kalau orang yang senang puasa, mohon maaf, bukan tak baik, jangan salah paham, tidak pas untuk di situ. Dan ini kita belajar dari Nabi SAW. Ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu minta ke Nabi untuk jadi amil zakat, kata Nabi, kamu tidak boleh. Apa sebab? Dia zuhud. Nanti zakat dikumpul tak dibagi sama yang berhak nanti. Kali banyak-banyak lagi katanya. Cukup makan sepekan itu Rp1.000 katanya. Bahaya. Sebab ada temannya kuliah di Madinah itu tuh Pak, makannya Indomie tiap hari karena ingin berjimat, kata orang Melayu, ingin berhemat. Duit banyak badan sakit. Duit banyak badan sakit itu apa? Rezeki itu tuh dibelanjakan. Sama sebagian masjid, saya tidak tahu, mohon maaf ya, sebagian masjid lebih banyak saldo kasnya daripada dialokasikan. Orang berinfak untuk dialokasikan, bukan untuk disimpan di rekening. Simpan rekening tidak berpahala orang, tapi kalau dikerjakan
Ya, kadang-kadang alhamdulillah sini WC-nya banyak, alhamdulillah. Ada masjid tepi jalan, WC-nya satu. Ada lagi yang lebih lucu, masjid besar, WC-nya hanya dua. Satu laki-laki, satu perempuan. Jemaahnya, kalau kapasitas masjidnya untuk 7.000 orang. Coba bayangkan, 7.000 orang antrian di WC, orang dah selesai 3 trip sholat, belum selesai antrian di situ. Nengok saldonya 423 juta. Ini kekeliruan kaum muslimin dan muslimat. Sama dengan orang banyak ilmu tapi tak nampak amalnya, disimpan aja ilmunya. Jadi bukan untuk disaldokan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tanya ke yang ahli kalau memilih. Jangan tanya kepada yang bukan ahli, apalagi kepada pembenci. Apalagi kepada para pembenci. Kalau sempat Ali tanya ke Abu Jahal dan Abu Lahab, masuk Islam dia? Wah, ang dia cuba-cuba jen ba mamak dan sudah itunya kan itu lagi. Kalau ang masuk Islam, jen ba mamak kamu? Kan gitu, Pak? Jen panggil bapak lagi. Pasti itu. Untung dia tidak nanya ke Abu Lahab. Aden kan tak tawangnya. Kan itu kan? Aden lah jawara Makkah. Siaja tak sagan ke Abu-nya. Tuh tiba-tiba ikut lo Muhammad. Paji masih merah tu katanya. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat, Ali tak nanya ke Abu Lahab, tak nanya ke Abu Jahal, tak nanya ke Ubay bin Khalaf, tak nanya kepada ayahnya sendiri Abu Talib yang begitu lembut dan selalu membela Nabi. Sebab tanya ke yang ahli, yang tidak ahli pasti jawabannya akan salah pilih. Yes, ya? Makanya nanti kalau nak berbini, siapa yang belum bini tadi? Dia nanya ke anak bujang. Kalau nanya, bapa cerita je nak si anak-anak apa tu ancak nampak. Jelas-jelasnya. Awak setelah itu sepekan dia melamar. Saingan rupanya. Maka jangan tanya. Ini juga rumus ini. Kalau nak cari bini, jangan tanya ke laki-laki. Sebab laki-laki, perempuan tampil di depan laki-laki selalu pandai. Ya? Pandainya, berhiasnya, pandainya. Cakap Masya Allah selembut. Ya, suaranya seindah suruling apa namanya? Perindu. Perindu. Kalau nanya perempuan, tanya ke perempuan. Tanya laki-laki, tanya ke laki-laki. Kalau enggak nanti kita ditesinya. Tahu ditesi? Disilang apa disalibnya kita. Disalibnya kita. Oh, janganlah anak apa tuh banyak masalah tuh katanya. Banyak masalah. Di antara masalah rupanya ambo nak melamar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tanya ke yang ahli dan minta pilihan kepada Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pilihan kita diberikan taufik. Wallahu taala alam. Barangkali tidak ada pertanyaan. Subhanallah. Ada juga. Macam mana Pak Ketua? Boleh? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Yang akan saya pertanyakan begini Ustaz, mungkin kerjaan ini mungkin sharing saya lakukan dalam sholat jamaah masbuk. Mungkin pada umumnya kita menamakan masbuk, jamaah masbuk Ustaz. Seperti sholat subuh tadi pagi kan kita ada imam utama, masbuk kan terlambat, di samping kita juga ada orang yang terlambat. Setelah selesai salam nanti apakah kita boleh menyambung jemaah kita kepada makmum yang masbuk itu atau bagaimana yang sebaiknya Ustaz? Oh, yang sama-sama terlambat. Yang sama-sama. Baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertanyaan beliau, kita salat sama-sama masbuk. Nah, apakah boleh setelah imam utamanya salam, kita menyambung jemaah dengan jemaah yang masbuk pula? Masalah ini pertama memang tak terjadi di zaman Nabi SAW. Sehingga tidak ada dalil khusus dalam masalah itu yang saya ketahui. Sehingga saya selalu menyampaikan kaedah begini, sesuatu yang keluar dari jalur utama
kebijakan pasti tidak sama. Jelas? Maknanya, kalau sudah tidak ada dalil khususnya, pasti pendapat ulama dalam hal ini berbeda. Sebagian besar ulama mengatakan, baik dari mazhab Abu Hanifah, Malik, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hanabilah, katanya tidak disyariatkan untuk mengikut imam yang sama-sama masbuk dengan kita. Karena yang sunnahnya adalah seorang yang masbuk, selesai imam salam, dia sholat sendiri. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dibolehkan mengikut imam yang diangkat di tengah jalan atau perjalanan. Ya, mereka membolehkan. Alasannya apa? Karena mengikut imam tidak disyaratkan diketahui oleh imam kita ikut. Kita ikut imam nih, ada orang sholat sendiri, tiba-tiba kita datang, lalu kita takbir di samping kanannya. Apakah perlu dia katakan, mam saya ikut? Tidak perlu. Nampang cia, tidak ada jadi. Tidak perlu diberitahu. Maka dalam hal ini ketika dimulai saja tak perlu diberitahu, apalagi sudah sama-sama berniat tadi berjamaah. Itu alasan mereka. Wallahu taala alam. Andainya ada yang melakukan, mudah-mudahan salatnya tetap sah, tetapi yang lebih dekat kepada sunnahnya adalah menyempurnakan masing-masing. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, pada zamannya umat itu kalau berbuat salah, Allah mengirim Rasul. Sampai ke Nabi Muhammad, Allah sudah menyempurnakan agama Islam. Nah, bagaimana umat-umat yang setelah Nabi Muhammad? Karena jaraknya kan sudah jauh nih, Ustaz. Ya, yang asli dari Nabi Muhammad, amalan yang harus kita contoh itu biasanya ada yang menambahkan sampai ke kita sampai sekarang. Dan bagaimana Allah setuju dan tidak setuju dengan tindakan umat sekarang ini, Ustaz? Ini tuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau Rasul dulu setiap diutus Rasul, lalu banyak terjadi pelanggaran setelahnya, Allah utus Rasul yang lain untuk perbaiki. Nah sekarang antara kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam, jaraknya sudah 1432 tahun. Berarti 1 abad setengah kurang sedikit. Tentu sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Apalagi yang tinggal di hilir-hilir. Air semakin ke hilir semakin iya, semakin ke hilir semakin keruh. Ya, semakin banyak terkontaminasi. Apalagi kalau banyak belok-beloknya, banyak pula lewat pasarnya, banyak sampah-sampah yang masuk. Ini kenyataan memang. Semakin ke hilir semakin banyak. Kalau data statistik hari ini, kalau kita banding dengan negeri kita, Republik Indonesia yang kita cintai ini, dengan negeri asalnya Islam itu didakwahkan, alhamdulillah untuk saat ini di Arab Saudi tidak ada terdaftar satupun aliran sesat yang legal. Tidak ada aliran sesat. Sedangkan di negeri kita, dia baca dulu di data 2004 sewaktu saya masih di Madinah, aliran sesat di Indonesia yang dirilis oleh MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia Pusat, waktu itu sekira
240-an aliran sesat yang resmi tercatat di negeri Indonesia ini. Baik, ini yang sudah mendaftar ulang, yang mengembalikan formulir. Yang masih pegang formulir tapi tak daftar ulang, banyak. Di antaranya yang baru saja diucapkan selamat oleh Pak Menteri kita, semoga Allah berikan dia taufik mencabut kembali, aliran Bahaiyah. Padahal dulu sudah dilarang oleh Kepres, keputusan Presiden Soekarno tahun 1962 dan keputusan 641 kalau saya tidak salah, bahwa ini adalah organisasi terlarang, aliran terlarang di negara Republik Indonesia ini, yang dicabut kembali oleh mendiang Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid dengan Kepresnya tahun 2020 sekian 64 ya Pak Ustaz ya, yang melegalkan kembali, walaupun sebenarnya masih mengundang kontroversial yang tak berakhir. Yang intinya fatwa ulama Islam seluruh dunia mengatakan ini bukan dari Islam dan bahwa mereka adalah aliran sesat. Ini dari sisi tempat, semakin ke hilir semakin banyak sampahnya. Maka oleh sebab itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat. Siapa yang ngambil ilmu dari sumber aslinya, ain, ibarat air, dari sumber airnya langsung. Ibarat kita, gunung apa di sini ya? Gunung Talang ya? Gunung Merapi. Ambil langsung dari gunung Merapinya, jernih, sehat. Ya tak? Tapi kalau lah sampai ke rawa-rawa, masih jernih, sejernih di situ. Tidak lagi. Apalagi sudah lewat selokan ya. Nah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wa man akhadzal ilma min jarayanihi, kata beliau dalam Miftahud Daris Sa'adah, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, tempat mengalirnya, akhadzathu amwajul fitan, dia akan terombang-ambing oleh gelombang-gelombang fitnah. Karena air itu banyak bergelombang kan di alirannya, ya, di sumbernya tidak bergelombang dia. Wa akhadzathu amwajul fitan wa malat bihil ibarat, dan akan cenderung terpengaruh oleh retorika. Makanya mohon maaf, di negeri kita pada umumnya siapa yang retorikanya paling bagus itu yang paling diterima. Saya tak katakan paling benar, yang paling diterima. Apalagi kalau pandai membawa guyonan-guyonan yang berkesan pula. Lama kajinya. Kaji pokoknya dari awal sampai akhir tidak ada berhenti ketawa. Ya, tidak berhenti ketawa. Isinya apa? Pokoknya lama. Pokoknya lama, tidak bisa disabui ini. Retorika. Siapa yang kuat retorikanya, itu yang dianggap benar. Sehingga selalu komentarnya benar-benar cerdas. Benar-benar cerdas. Tidak terlihat betul apa isinya. Wa malad bil ibarat. Nah, maka dia akan cenderung kepada retorika. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, kembali ke pertanyaan, kalau dulu setiap jauh dari masa Rasul sebelumnya Allah utus Rasul yang lain, sehingga tercatatlah lebih dari 140.000 Nabi dan Rasul. Yang tersebut dalam Quran hanya 25, sehingga para ulama kita menarik Rasul yang wajib kita ketahui. Ini wajib kata ulamanya, ada 25. Masih hafal? Ini baru tidak menunaikan wajib nampak ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita? Dengan agama kita?
Maka para ulama menjelaskan dari keterangan Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi mengatakan kalau Rasul dulu diutus kepada kaumnya secara khusus, kalau Nabi kita diutus ke seluruh umat manusia, seluruh umat manusia. Yang kedua, aturan agama sebelum agama Islam ini sudah dinasakh. Sudah kalau bahasa kitanya sudah diamandemen. Sudah dibatalkan dengan aturan baru. Sedangkan aturan agama Islam tidak pernah dirubah. Yang ketiga, Allah sudah cetuskan atau sudah putuskan bahwa agama yang diterima sampai hari kiamat adalah agama Islam. Islam yang mana? Bukan Islam Nusantara, apalagi Islam tanah datar, tapi al-Islamu. Tidak ada Islam Amerika, tidak ada Islam Arab, tidak ada Islam Eropa. Al-Islamu. Itu alif lam itu lil ahdi zihni. Yang sudah terpatri dalam pikiran kita, dalam keyakinan itu, ya al-Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana caranya kita zamannya berjauhan dengan Nabi? Maka Allah beri keistimewaan umat ini yang tak diberikan pada umat yang lain. Alhamdulillah kita diberi kata-kata Imam Abu Ali Al-Ghassani. Beliau mengatakan khussat hazil umma bi thalathi khasais. Umat ini diberi 3 kekhususan oleh Allah. Al-isnad, sanad. Al-i'rab. Al-i'rab itu orang belajar nahu nanti, kenapa ini fathah, kenapa ini kasroh, kenapa ini ya, kenapa ini waw. Itu nahu. Bahasa lain kan tidak ada. Perubahan kalimat itu tidak ada, perubahan harakat tidak berubah makna. Di bahasa Arab ada. Yang ketiga adalah al-ansab, nasab. Kalau orang barat menikah, yang istrinya menjadi, misalnya saya nikah dengan si Fulana, misalnya namanya Fulana Dasman, hilang nasabnya. Nasabnya ke suaminya. Tapi kalau Islam tidak hilang nasabnya, tetap Fulana binti Fulan binti sampai seterusnya. Nah, ke sanad. Nah, ini sanad inilah yang menjaga ilmu Nabi sampai ke kita. Kalau agama lain tak ada sanadnya. Makanya orang-orang Yahudi dan Nasrani ingin mengganggu ilmu kita ini dengan membuka pusat-pusat studi Islam di barat, dan diundanglah para pemikir, bukan ulama, para orang-orang cerdas kita yang masya Allah pikirannya cerdas-cerdas, diundang ke sana untuk belajar Islam. Islam yang mana? Islam yang sudah dikontaminasi dan didistorsi. Tahu mereka sanad? Tahu. Cuman bukan untuk menjaga Islam, tapi untuk menjegal Islam. Karena bagaimanapun ilmu ini kan ditemukan oleh manusia. Yang namanya temuan manusia pasti ada benar, ada salah. Maka mereka mengambil celah yang salah itu. Padahal yang besar, yang benarnya dari 100, 98 benar. Ada 2% yang keliru. Ini yang ditonjolkan dalam studi-studi barat itu. Pulanglah mereka membawa sebuah pemikiran, ternyata ulama Islam tidak sempurna secara komprehensif dalam bahasa kampung saya, ya, tidak menjelaskan Al-Quran dan Sunnah secara komprehensif. Saya pernah ditanya seperti itu. Saya bilang, yang mengatakan ini kamu atau siapa? Kalau kamu, saya akan tes sudah berapa kali tamat tafsir At-Tabari, sudah berapa kali tamat tafsir Al-Jalalain lah dulu, paling-paling tamat tafsir Jalan Lain, bukan tafsir Jalalain. Ustaz di pondok dulu, Ustaz. Di pondok dulu enggak ya. Kalau pondok saya tanya nih. Ya, siap. Untung enggak di pondok. Kalau pernyataan dia tafsir yang paling ringkas sekalipun, tafsir Muyassar tak pernah tamat. Padahal ada tidak kurang dari 4.300 judul tafsir yang pernah ditulis oleh ulama Islam.
Satu tafsir kecilnya tidak tamat. Habis itu buat pernyataan bahwasanya umat Islam, ulama tidak secara komprehensif mensyarah Al-Quran dan hadis. Kan keliru besar kan? Ternyata bukan dia. Siapa? Dibilang dosennya. Ternyata dosennya memang tamat luar negeri dari Universitas Sekuler pula. Orientalis. Oh, saya nanya, apa keahliannya? S1 ternyata ilmu filsafat. S2 hubungan internasional. S3 bidang humaniora. Tiba-tiba belajar buat pernyataan besar tentang tafsir dan hadis. Keliru besar. Walaupun tamat luar negeri, walaupun profesor doktor luar negeri, enggak bidangnya. Dia bicara di bidang yang bukan bidangnya. Seperti kata Imam Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Orang yang berbicara bukan pada keahliannya, seperti tadi, kalau tanya ke Abu Jahal tak jadi masuk Islam. Tanya ke orang Yahudi, inilah Islam yang diajarkan Yahudi. S1 filsafat, S2 hubungan internasional, S3 humaniora, ilmu budaya dan kemanusiaan. Habis itu bicara tentang tafsir dan hadis. Akhirnya ngaco. Jelas? Makanya kita kembali kepada para ahlinya. Alhamdulillah Allah utus dengan izinnya ulama-ulama berkelas. Dan kelasnya bukan kelas lokal, bukan nasional, tapi ya kelas internasional, bahkan hampir kelas langit. Semisal Imam Ahmad yang hafal 1000 hadis. Berapa tuh? 1000 hadis. 1.000.000 hadis. Ya, saya tes murid mahasiswa saya di UIN. Saya minta menghafal arba'in satu semester. Alhamdulillah kebanyakan hafal 10 cuma. Itu pun tidak lancar. Biar tahu berapa beratnya belajar ilmu itu. Mau tuan-tuan saya tes apa arba'in menjelang saya kesini lagi nanti. Kaum muslimin dan muslimat, makanya orang yang tak hafal mengukur orang yang hafal tidak masuk. Tidak pernah dia, orang barat itu mana dia hafal? Tidak pernah ada musabaqah hafal Injil, kan tidak ada. Ada? Tidak pernah. Lalu mengukur hafalan kita yang Masya Allah setiap dari kecamatan, dari desa ada musabaqah hafalan Quran. Dan sudah masuk pula hafalan hadis. Maka mereka tidak mungkin mengukur kita. Maka keliru. Makanya sayang yang pergi ke sana bukan ulama tapi para pemikir. Dan catat, pemikir belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti berpikir. Maka ulama tidak sama dengan pemikir. Ulama lebih hebat dari pemikir. Pemikir itu tak mesti berilmu. Orang cerdas belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti cerdas. Ulama itu pasti cerdas. Tapi orang cerdas tidak mesti jadi ulama. Dan sayang, kurikulum kita hari ini kebanyakannya mencetak orang-orang berpikir, bukan orang-orang berilmu. Dan karena kurangnya kita orang berilmu, yang pemikir pun dianggap sebagai ulama. Kalau tak sila catat nanti ijazah-ijazah orang-orang yang dianggap ulama, banyak diantaranya bukan berlatar belakang agama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, apakah agama kita terpelihara? Alhamdulillah Allah jamin Al-Quran sampai ke kita. Dan hadis menjelaskan, alhamdulillah hari ini sangat mudah diakses dimanapun media. Cuman kalau melalui internet, tidak bisa internet jadi guru. Internet itu hanya sebagai kurirnya. Tuan-tuan nanti belajar kirim kitab dari Jakarta melalui Gojek atau melalui Shopee, jangan minta tolonglah bacakan bang kepada, tidak bisa. Dia hanya ngantar kitabnya aja. Kadang-kadang lecet pula di jalan. Jadi jangan belajar ke Shopee. Oh Shopee itu hebat dia, banyak kitabnya. Bukan. Nah, dia tidak pandai baca, dia hanya pengantar. Sama juga orang yang cetak buku bukan berarti dia berilmu. Ya banyak para percetakan tuh, banyak kitabnya pada kita tuh, tapi dia tidak belajar. Makanya ilmu itu perlu dipelajari. Dan kita sudah terjawab ya, alhamdulillah. Makanya ulama itu warathatul anbiya, pewaris para nabi.
Maka setiap ulama itu mesti kita tuntut. Kalau dia pewaris Nabi, mana warisan Nabi itu? Mana warisan Nabi? Kadang kan banyak mengaku sebagai pewaris Nabi, tapi warisan Nabi tidak nampak. Disembunyikannya. Ini misalnya dalam masalah ini apa warisan Nabi? Mana? Kemudian kalau dijelaskan ada, benar apa tidak? Kadang-kadang warisan orang lain dimasukkan ke warisan Nabi alaihissalam. Karena waktu yang membatasi, saya mohon maaf dan izin karena kami harus ke Bukit Tinggi sekarang. Jam 8 ya Bukit Tinggi. Nah, yalah, jadi mohon maaf sekali. Insyaallah lobby ke Tuhan, nanti lain waktu kita datang lagi insyaallah. Ya, mohon maaf dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, khususnya pengurus Masjid Raya Rau-Rau ini, karena izin Allah kemudian kemurahan hati mereka memberikan kehormatan kepada saya untuk duduk di sini. Dan semoga yang benar itu semata-mata taufik dari Allah Taala. Yang salah dan keliru kelemahan saya, mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada tuan-tuan dan perempuan, angku-angku, apa-apa, saudara-saudara dan saudari semuanya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.